Dikatakan dalam kitab Nashihul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah itu karena 3 perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau tidak bertanya, ya Allah, aku setelah sekian lama tidak punya anak, setelah punya anak kenapa kau perintahkan aku untuk mengorbankan anakku? Kenapa aku seorang ayah harus menyembelih anakku? Tidak ada kata-kata itu keluar dari lidah beliau. Ketika beliau mendapatkan perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Maka datanglah Nabi Allah Ibrahim mendatangi anaknya Nabi Allah Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Jawaban seorang anak yang patuh kepada Allah. Seorang anak tersebut tidak berkata, wahai ayah, aku anakmu, kenapa kau sembelih aku? Tidak. Tetapi anak yang taat, anak yang patuh kepada Allah, dia berkata, wahai ayah, jikalau memang itu diperintahkan oleh Allah, maka aku siap, aku ridha, aku ikhlas. Maka Nabi Allah Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail di tempat penyembelihan. Ketika akan disembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam, beliau meminta 3 permohonan. Wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku minta 3 permintaan. Apa itu wahai anakku? Nabi Allah Ismail berkata, yang pertama, wahai ayah, tajamkan engkau punya pisau agar nanti aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, palingkan engkau punya muka dan tutup aku punya mata. Jangan sampai nanti ketika engkau melihat wajahku, engkau akan ada rasa iba dan rasa kasihan kepadaku. Yang ketiga, wahai ayahku, tolong lepas dan copot pakaianku. Jikalau nanti pakaianku kena darah ketika pakaian ini sampai kepada ibu akan tersedih. Akhirnya Nabi Allah Ismail dengan penuh keteguhan, dengan penuh kekokohan iman dan kekuatan iman kepada Allah, beliau pun segera ingin melaksanakan perintah Allah. Tetapi ketika pisau tersebut telah sampai di urat Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka dengan izin Allah, Allah mengganti Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan apa? Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Oleh karenanya Nabi Allah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya tentang 5 makhluk yang dimana 5 makhluk ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kemudian beliau menjawab, 5 makhluk yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua adalah tongkat Nabi Allah Musa yang berubah menjadi ular. Yang ketiga untanya Nabi Allah Saleh. Yang keempat yaitu kambing Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Karena ketaatan dan kepatuhan Nabi Allah Ibrahim, Allah ingin menguji seberapa taat kekasihku Ibrahim kepadaku. Tetapi beliau begitu taat dan begitu patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kalau kita lebih taat kepada perintah makhluk daripada perintah Allah, kita lebih taat kepada perintah bos daripada perintah Allah, kita lebih taat kepada perintah perusahaan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengabaikan perintah Allah dan lebih memilih perintah-perintah selain Allah. Kita mengabaikan perintah Allah dan lebih memilih lebih memilih menjalankan perintah perusahaan, perintah bos. Jikalau perintah bos segera dengan cepat kita laksanakan, tetapi perintah Allah kita tunda-tunda. Makanya kita tidak menjadi kekasih Allah. Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau mendahulukan, mengutamakan, mengedepankan perintah Allah daripada perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena beliau tidak risau, beliau tidak gelisah dengan sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah, yaitu rezeki. Nabi Ibrahim tidak mikir besok mau makan apa, besok lapar apa kenyang, tidak. Karena beliau tahu rezeki telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita pagi siang sore malam mencari uang, pagi siang sore malam cari harta, cari pangkat, cari jabatan, cari tahta, cari kekuasaan, sehingga kita punya waktu habis dengan urusan-urusan dunia, sehingga tidak ada waktu kita untuk akhirat. Saudara-saudara, rezekimu telah dijamin oleh Allah, maka jangan ada kerisauan, jangan ada kegelisahan dalam hatimu atas segala sesuatu yang telah dijamin dan telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rezekimu 1 juta, walaupun engkau tidak keluar rumah,
engkau akan mendapatkan 1 juta. Engkau akan mendapatkan 1 juta. Hari ini rezekimu 10.000. Dari pagi sampai pagi engkau cari uang, 10.000 yang engkau dapatkan. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau tidak pernah risah, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah, yaitu rezeki. Jangankan kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, satu waktu beliau berada di tepi sungai, beliau melihat ada seekor semut yang membawa sebuah gandum. Kemudian itu semut masuk ke dalam sungai, tiba-tiba ada seekor katak. Ini semut masuk ke dalam mulut itu katak, ini katak masuk ke dalam sungai, ini katak kemudian keluar. Dia keluar dari sungai, dia buka mulutnya, keluar itu semut, sudah tidak ada ini gandum. Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, wahai semut, tadi engkau masuk ke sungai bawa gandum, keluar dari sungai sudah tidak ada ini gandum, ada apa ini wahai semut? Itu semut menjawab, wahai Nabi Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi rizki seekor cacing yang buta yang ada dalam sungai tersebut. Di dalam itu sungai ada sebuah batu, dalam batu itu ada seekor cacing yang buta yang tidak bisa mencari rizki. Maka aku diperintahkan, aku diutus oleh Allah untuk membawakan rizki ini cacing yang buta. Kemudian Nabi Ismail berkata, kemudian Nabi Allah Sulaiman berkata, apakah engkau mendengar apa tasbih, apa pujian itu cacing kepada Allah? Ini semut berkata, iya aku mendengar. Apa tasbih itu cacing? Apa tasbih itu cacing? Itu cacing berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjamin rizkiku seekor cacing yang buta. Kalau aku saja dijamin rizkinya, maka bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kedua, Nabiullah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena tidak pernah risau, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau tidak pernah makan sendiri. Setiap makan selalu bersama-sama. Karena 3 hal inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Oleh karenanya, saudara-saudara, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, contohlah engkau Nabiullah Ibrahim, jadikan beliau sebagai teladan kalian, uswah kalian, qudwah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, para nabi, para rasul, mereka bukan hanya mengorbankan harta, bahkan mereka mengorbankan nyawa, jiwa, darahnya. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh mengorbankan jiwa kita, nyawa kita, darah kita, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan harta kita di jalan Allah, untuk mengorbankan kedua mata kita, memandang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah. Oleh karenanya, korbankan kedua matamu untuk memandang hal-hal yang diridhai oleh Allah. Korbankan lidahmu untuk berzikir kepada Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah, untuk membaca Quran. Korbankan kedua telingamu untuk mendengar nasihat, untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar hal-hal yang baik. Korbankan kedua tanganmu untuk menolong sesama saudaramu, untuk memberi makan orang-orang yang lapar, untuk memberi pakaian orang-orang yang telanjang. Saudara-saudara, kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.